Nama aslinya Barokah Sa'labah Al-Habasyah. Namun masyarakat kemudian lebih mengenalnya dengan sebutan Ummu Aiman karena ia memiliki anak bernama Aiman. Nama Barokah memiliki arti keberkahan. Sebuah nama yang benar-benar mampu membawa berkah bagi kehidupannya. Kisah Barokah diawali saat ia menjadi budak milik Abdullah bin Abdul Muthalib. Tugasnya tak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga Abdullah. Meski berstatus budak, Barokah tidak dipandang hina oleh keluarga Abdullah. Barokah justru mendapat perlakuan selayaknya keluarga kandung. Barokah juga begitu senang mengabdi pada keluarga Abdullah. Apalagi setelah Aminah, sang istri Abdullah, mengandung bayi pertamanya. Barokah turut merasakan kebahagiaan atas kehamilan majikannya. Namun selagi di masa kandungan, sang bayi harus menerima kenyataan bahwa ayahnya telah pergi menghadap Sang Ilahi. Maka ketika lahir, sang bayi yang diberi nama Muhammad sudah berstatus yatim. Muhammad, sang bayi yatim ini, ternyata menebarkan pesona kepada siapapun yang memandangnya, termasuk Barokah. Rasa sayang Barokah seketika tumbuh saat melihat bayi Muhammad kecil. Rasa sayangnya yang besar pada Muhammad kecil membuat Barokah begitu sedih ketika Muhammad diserahkan pengasuhannya pada seorang wanita Bani Sa'ad. Barokah tak kuasa menahan kerinduannya pada bayi yang sudah ia anggap seperti anak kandungnya sendiri. Sampai 4 tahun kemudian, Barokah akhirnya kembali bertemu dengan Muhammad kecil. Di usia Muhammad yang ke-6, Aminah mengajaknya untuk mengunjungi makam Abdullah di Yasrib. Maka berangkatlah Aminah beserta putranya ke Yasrib dengan ditemani Barokah. Namun tak lama setelah berziarah, Barokah dikejutkan dengan wafatnya Aminah. Muhammad kecil kini menjadi yatim piatu. Mulai saat itu, Barokah berperan besar dalam pengasuhan Muhammad kecil. Sejak saat itu pula, Barokah tinggal di rumah keluarga Abdul Muthalib, sang kakek dari Muhammad. Karena hak asuh Muhammad kecil berada di tangan kakeknya. 2 tahun kemudian, duka kembali menyapa Muhammad kecil. Abdul Muthalib, sang kakek, wafat. Pengasuhan Muhammad kemudian berpindah ke pamannya, Abu Thalib. Barokah pun ikut tinggal di rumah keluarga Abu Thalib untuk ikut mengasuh Muhammad. Selayaknya seorang ibu kandung, Barokah mencurahkan kasih sayangnya pada Muhammad kecil. Tak ada sedikit pun rasa pamrih yang ia harapkan. Hingga tak terasa, Muhammad telah menginjak usia yang ke-25 tahun. Dan saat itulah, Barokah melihat anak yang ia asuh selama ini akan memasuki usia pernikahan. Muhammad kemudian menikah dengan Khadijah binti Huwailid, wanita yang dikenal kesuciannya. Momen itu menjadi momen kebahagiaan untuk seluruh keluarga. Dan sebagai bentuk kebahagiaan, Muhammad kemudian membebaskan Barokah dari statusnya sebagai budak. Barokah dinilai telah berjasa dalam membesarkan Muhammad. Tak hanya Barokah, Muhammad juga membebaskan Zaid bin Harithah, budak milik Khadijah yang dihadiahkan untuknya. Zaid kemudian diangkat menjadi anak oleh Muhammad. Setelah tak lagi menjadi budak, Barokah menemui jodohnya. Barokah dilamar oleh seorang lelaki asal Madinah bernama Ubaid bin Haris. Kegembiraan yang tidak pernah disangka-sangka oleh Barokah sebelumnya, sebab saat itu usianya tak lagi muda. Barokah kemudian pindah ke kota Yasrib atau Madinah. Di sana ia hidup dengan Ubaid dan dikaruniai seorang putra bernama Aiman.
inilah yang membuat ia kemudian lebih dikenal dengan nama Ummu Aiman. Namun usia pernikahan Barokah dan Ubaid tak berumur panjang. Ubaid kemudian wafat. Barokah memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Dan sebuah peristiwa luar biasa terjadi di kota Mekah. Seorang anak manusia keturunan Quraisy telah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ditugaskan sebagai pembawa risalah kenabian. Dia tak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang pernah hidup di bawah asuhan Barokah. Maka saat mengetahui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika itu pula Barokah mengimani pesan yang dibawa oleh mantan anak asuhnya. Sebab Barokah sudah sangat mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dilahirkan. Barokah pula yang tercatat sebagai wanita terlama yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga tak heran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali berkata, Barokah adalah ibuku setelah ibuku. Barokah kemudian hadir sebagai pribadi muslimah yang soleha. Ketaatan Barokah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutnya sebagai ahli surga. Tak hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa siapa yang ingin menikahi ahli surga, maka nikahilah Barokah. Sahabat yang segera menyambut kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lain adalah putra angkatnya sendiri, Zaid bin Harisah. Meski terpaut usia yang sangat jauh dengan Barokah, Zaid tak ragu menikahi Barokah demi mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dari pernikahan Barokah dengan Zaid muncul pula keberkahan selanjutnya. Dari rahim Barokah kemudian lahir Usamah bin Zaid. Seiring perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Barokah bersama Zaid tak pernah ketinggalan dalam membesarkan nama Islam. Saat kaum muslimin hijrah ke Madinah, Barokah dan Zaid juga turut meninggalkan kota Mekah dan membangun peradaban baru di Madinah.